Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Amalia Putri dengan NIM 230300709 dari Prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Di sini saya bersama dengan ibu saya yang bernama. Assalamualaikum, rekan-rekan. Saya Ibu Sumiatun. Umur saya 50 tahun. Baik, di sini itu saya akan melaksanakan tugas dengan mewawancara ibu saya terkait dengan teknologi. Baik ibu, untuk pada zaman dulu kan sudah pastinya banyak perbedaan ya antara teknologi sekarang dan dengan teknologi pada zaman ibu. Lalu tuh bagaimana sih masa kecil pada ibu dulu tuh bagaimana para teknologinya tuh bagaimana, bisa diceritakan ibu? Kalau masa kecil zaman saya dulu, ya biasa permainannya, belum menyangkut teknologi, masih permainan yang biasa. Orang-orang pada mainnya, ya anak-anak lah zaman dulu saya itu, anak-anaknya pada main petak umpet, pada main kelereng segala macam, belum menggunakan teknologi. Kalau zaman sekarang kan udah memakai teknologi. Lalu untuk kendaraan pada zaman dahulu tuh bagaimana sih Bu? Kayak mengingatkan dengan pendidikannya juga kan pastinya berbeda kayak untuk zaman sekarang. Kalau zaman dulu anak-anak sekolah menggunakan sepeda, belum banyak yang menggunakan motor. Beberapa orang saja yang mempunyai motor. Kalau zaman sekarang kan setiap rumah udah berapa banyak motor. Jadi kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang itu, kalau dulu menggunakan sepeda, kalau sekarang menggunakan motor. Kalau dulu angkot itu ada, sekarang kan angkot udah mulai jarang. Oke. Berarti pada saat itu tuh teknologi yang ibu rasakan pada zaman masa kecil itu apa aja? Teknologinya ya itu paling teknologi ya, radio, televisi, terus kalau ada ya itu apa? Teleponnya telepon umum gitu. Kalau telepon rumah ada, tapi kan tidak semua orang itu mempunyai telepon rumah, hanya beberapa orang yang mempunyai gitu. Lalu untuk telepon pribadi apakah pada zaman masa kecil ibu sudah mengalaminya? Udah ada, cuma kan nggak setiap orang itu mempunyai. Jadi cuma beberapa orang aja yang mempunyai. Paling kalau kita butuh mau telepon kemana, kita ke wartel gitu, kita ke telepon umum gitu. Berarti untuk telepon genggam sendiri yang ibu pertama kali miliki itu pada tahun berapa Pribadi ya tahun 2005, 2004, 2005 gitu. Itu berarti masih bentukannya itu masih telepon yang itu celiring itu. Oh, masih yang biasa kan. Gitu. Nah, lalu mungkin ada nggak sih Bu kayak perbedaan kayak masa kecilnya ibu tuh dengan anak-anak zaman sekarang tuh mengingatkan jauh sangat berbeda dengan itu yang tadi ibu ceritakan gitu. Ya, sangat berbeda. Kalau dulu itu anak-anak kan mainnya masih tradisional, ya itu kayak petak umpet, terus kayak main kasti, kayak kanipoan segala macam gitu. Kalau sekarang kan anak-anak udah pakai HP, jadi permainannya kan lewat HP ya, itu kadang kayak main game, main PS gitu kan. Lalu juga mungkin dari sistem kendaraan juga mungkin berubah ya Bu? Berubah. Kalau dulu kan kalau kemana-mana naik angkot gitu ya. Kalau sekarang kan angkot nggak ada, kebanyakan udah kendaraan pribadi lah yang ada. Jadi sekarang kendaraan umum itu udah jarang. Lalu untuk kayak mungkin dari dampak positif sama negatif dari adanya teknologi untuk anak-anak zaman sekarang tuh apa aja sih Bu? Kalau positifnya ya, misalkan ada informasi apa kan cepet gitu, kita cepet tahunya. Kalau negatifnya, anak-anak sekarang kan jadi malas, nggak mau belajar, terus dampak itunya juga ke kesehatan juga. Banyak anak-anak sekarang
ya itu sindrom apa gitu kan akibat HP gitu kan, nah ada yang kena sarafnya lah ini itu. Berarti kalau zamannya ibu tuh kan belum ada kayak teknologi seperti handphone untuk mencari kayak Google tuh, dulunya tuh ibu mencari informasi untuk yang lebih akurat dan lebih itu tuh dari mana? Itu kan biasanya dari buku. Kalau zaman dulu kan kalau mau misalkan mau tes mau ujian itu kan belajar ya. Kalau zaman sekarang kan anak-anak jarang yang belajar, carinya lewat HP apa itu gitu. Berarti di samping dari buku juga mungkin dari surat kabar, koran. Ya bisa. Itu kalau mau cari loker-loker itu lewat surat kabar, berita apa, taunya dari surat kabar gitu. Kalau nggak dari televisi, kalau pas berita. Lalu untuk mengirim kayak surat lamaran membutuhkan waktu berapa sih? Biasanya kalau jauh ya seminggu, kalau dekat 3 hari. Itu juga kan kadang ada yang pos kilat, ada yang pos biasa gitu, tergantung kita pakainya mau yang mana gitu. Nah, kalau pada zamannya ibu tuh bagaimana? Kayak untuk mengirim surat tuh apakah secepat sekarang ini? Enggak, kalau dulu enggak, kalau biasa sampai seminggu kan ada. Kalau pos kilat biasanya kadang kalau jaraknya nggak terlalu jauh paling 3 hari. Kalau pos yang biasa pas sampai semingguan tapi baru sampai. Berarti Jadi kan lama, misalkan ada kabar yang penting itu kan terlambat gitu. berarti sangat berubah sekali ya antara anak-anak pada zaman dulu dan zaman sekarang. Selain dari teknologi juga mungkin dari kayak stok kendaraan dan mungkin dari seperti yang Bu tadi jelaskan, mungkin ada nggak sih yang perubahan yang sangat menonjol? Apakah anak-anak zaman sekarang tuh adanya dengan teknologi itu apakah susah diatur atau bagaimana menurut Ibu? Kalau dengan kemajuan teknologi ya banyak sekali perbedaannya. Kalau zaman dulu anak adabnya bagus ke orang tua, kalau zaman sekarang anak kurang adabnya ke orang tua. Kalau misalkan dalam hal segi bicara juga udah beda. Kalau anak zaman dulu ke orang tua itu santun, kalau anak sekarang kayak sama temennya kalau ngomong. Mungkin bisa kayak lebih dengan nada tinggi gitu ya. Yang itu sopan santunnya kurang lah kalau anak-anak zaman sekarang. Kalau zaman dulu kalau ke orang tua itu santun, apalagi ke gurunya itu adabnya bagus. Kalau sekarang kurang. Oke, benar sih, padahal kalau zaman sekarang bisa guru tuh menjadi teman sebayanya Iya, gitu kan, kalau anak sekarang gitu. iya. Oke, terus mungkin untuk pesan-pesan Ibu untuk anak-anak zaman sekarang dan untuk menghadapi teknologi yang semakin berkembang pesat ini tuh apa aja? Ya sepintar-pintarnya anak sekarang ya harus bisa menyaring atau bisa memilah-milah bagaimana teknologi yang bagus untuk kita, itu untuk diri kita. Misalnya bisa memanfaatkan lah, misalkan kita perlu apa bisa melihat ke Google ya, jangan lihat jangan cepat terpengaruh dengan teknologi itu. Baik, oke Bu, mungkin sekian aja Bu untuk wawancara Bu. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, sama-sama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.